Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abah Guru Muaz beserta para guru yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, sahibul bait beserta seluruh keluarga, hadirin hadirat, insyaallah semuanya kita dimuliakan Allah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Na'udzubillah, andai terjadi kecelakaan musibah lalu wajahnya hilang atau hancur, na'udzubillah wal iyadzubillah, hanya sebagai perumpamaan contoh, maka seorang ayah, seorang ibu melihat ujung jari kaki anaknya, dia sudah tahu ini anak saya. Beda dengan teman, beda dengan sahabat, beda dengan kawan. Jangankan wajah hilang, pakai helm aja udah nggak kenal lagi. Tapi kalau orang tua melihat dari ujung jari, jempol kaki, kelingking, dia sudah tahu ini anak saya. Maka ketika umat Islam membaca ayat ini, mereka mau ngetes, mau nguji apa betul orang ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada seorang ahli kitab bernama Husain. Husain artinya tembok. Setelah masuk Islam namanya dirubah Nabi, namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam. Abdullah bin Salam asli orang Yahudi di Madinah. Di Madinah ada 4 Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Salah satu dari Yahudi ini Husain masuk Islam. Setelah itu sahabat bertanya, wahai Husain, ya, dalam Al-Quran disebutkan kalian ahli kitab mengenal Nabi seperti mengenal anak kandung sendiri. Apa betul kamu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kamu mengenal Nabi, mengenal anakmu sendiri? Husain menjawab, saya lebih yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi daripada anak yang di rumah itu anak kandung saya. Loh, kenapa begitu? Karena tanda-tanda yang saya baca dalam kitab suci saya persis ada pada dirinya. Anakmu kenapa kamu tidak yakin? Mohon maaf Bapak Guru, boleh jadi istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain dan saya tidak tahu. Maka benarlah, sadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, orang ahli kitab lebih mengenal Nabi daripada mengenal anak kandung mereka sendiri. Itulah mengapa ketika Nabi datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai di Quba hari Senin, nginap 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat siang sampai setelah sholat Jumat, sampai di kota Yasrib yang namanya dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua orang menyambut. Husain mengintip dari jauh, dia mau ngelihat ini Nabi yang asli atau Nabi palsu. Setelah dia lihat-lihat tanda-tandanya ada, lalu dia pun mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan pertama langsung masuk ke rumah, dan setelah itu orang-orang Yahudi pun datang. Nabi bertanya kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, ya, apakah kalian kenal dengan Husain? Orang Yahudi menjawab, Husain orang paling baik, ayahnya orang baik, keturunan orang-orang baik, Husain pemimpin kami, Husain panutan kami. Kata Nabi, Husain sudah masuk Islam dan namanya sudah kurubah menjadi Abdullah bin Salam. Apa pendapat kalian?
Husain orang pendusta, bapaknya pendusta, nenek moyangnya pembohong, orang paling jahat, keturunan orang jahat di antara kami. Begitulah cepatnya orang Yahudi berbalik ketika orang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran dikatakan, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang Nabi yang sudah mereka kenal itu, kafaru bih, mereka pun kufur dan ingkar kepadanya. Itu bukti yang pertama, Husain yang berubah nama menjadi Abdullah bin Salam. Yang kedua, ketika Nabi turun dari Jabal Nur, setelah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka beliau menggigil kedinginan, lalu Nabi diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah, lalu kemudian turunlah ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Lalu kemudian Sayyidatuna Khadijah membawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal banyak membaca kitab. Kata Waraqah bin Naufal, yang datang kepadamu itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan sekarang dia datang kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Lalu Nabi bertanya, amukhrajun ana, apakah aku orang akan terusir dari Makkah? Kata Waraqah bin Naufal, kamu akan diusir oleh kaummu dari kampung halamanmu. Kalau umurku panjang, aku akan menolongmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Waraqah berumur pendek, tidak sampai 13 tahun perjuangan. Saat Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Waraqah sudah meninggal dunia. Tapi Waraqah insyaallah mendapatkan amal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari mana Waraqah tahu bahwa ini Nabi terakhir? Karena beliau membaca kitab. Syaratnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pertama Husain, yang kedua Waraqah, yang ketiga ketika hijrah gelombang yang pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai ke seberang Afrika. Tempat itu disebut sekarang dengan Ethiopia. Rajanya bernama Najasyi. Lalu kemudian orang kafir Quraisy menyusul ingin membunuh sahabat Nabi. Sampai di sana mereka mendapat perlindungan Najasyi. Najasyi bertanya kepada Ja'far, wahai Ja'far, bagaimana sikap Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Isa? Ja'far membacakan surat Maryam. Dalam Al-Quran ada dua surat bercerita tentang Nabi Isa. Surat yang pertama Ali Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Satu surat lagi bernama surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Lalu kemudian dibacakanlah surat Maryam. Menetes air mata Najasyi karena cerita tentang Isa yang ada dalam surat Maryam lebih lengkap, lebih detail daripada yang ada dalam kitabnya. Yakinlah dia bahwa yang datang di Makkah itu adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Najasyi memberikan perlindungan suaka politik kepada rombongan Ja'far bin Abi Thalib. Tidak ada satupun mereka yang terganggu. Dan ketika datang berita kematian Najasyi, Nabi mendengar berita itu, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Itulah asbabul wurud, kenapa disyariatkan sholat ghaib walaupun jenazahnya tidak ada. Itu adalah sholat kepada seorang ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad walaupun tidak berjumpa dengan Nabi. Kenapa Najasyi tidak dimasukkan dalam biografi sahabat Nabi? Karena ahli hadis menetapkan syarat menjadi sahabat Nabi ada tiga. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, percaya kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, matinya mesti muslim. Kalau hanya sekedar berjumpa, Abu Jahal, Abu Lahab berjumpa. Kalau hanya sezaman, Najasyi dan Uwais Al-Qarni sezaman. Mesti cukup tiga syarat. Di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam, barulah disebut dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,
ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Abu Talib berdagang berniaga. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Perjalanan orang Quraisy. Orang Quraisy punya dua perjalanan. Pertama rihlatash syita, musim dingin, pergi ke Yaman. Was-shaif, musim panas, pergi ke negeri Syam. Karena kalau musim panas ke Yaman terlalu panas. Kalau musim dingin ke Syam terlalu dingin, turun salju di negeri Syam. Negeri Syam terbagi 4 negara sekarang: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan ke negeri Syam, mereka bernaung di atap gereja tua, yang kebetulan yang beribadah di dalamnya itu seorang laki-laki bernama Bahira. Dulu ahli ibadah tidak pernah keluar tempat ibadah. Makanan diantar, pakaian dicucikan, hanya beribadah saja di dalam, tidak pernah keluar. Hari itu dia keluar. Dia keluar dan bertanya kepada Abu Talib, "Man hadza?" Siapa ini? Abu Talib menjawab, "Ibni, ini anak saya." Kata Bahira, "Kalau benar kitab yang kubaca, anak ini anak yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika ibunya mengandung dia dalam kandungan." Abu Talib terkejut. "Dari mana kamu tahu?" "Karena sifat-sifat yang tertulis dalam kitabku ada pada dirinya. Dari tadi aku melihat ada awan yang menaunginya. Aku melihat batu-batu dan pohon bersimpuh sujud kepadanya. Dialah nabi yang penutup terakhir yang dijanjikan oleh Isa. Jangan bawa dia ke Palestina, jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak orang Yahudi yang benci, karena mereka menduga nabi yang terakhir itu adalah keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, sedangkan ini dari jalur Ismail. Mereka tidak mau karena tidak satu jalur dengan Ishak. Mereka akan membunuhnya, maka bawalah dia pulang. Abu Talib mendengarkan nasihat Bahira. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dari mana Bahira tahu? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kelima, seorang perempuan bermimpi. Dalam mimpinya dia sedang memangku bulan. Perempuan yang bermimpi itu bernama Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia bercerita kepada ayahnya, "Ayah, malam tadi aku bermimpi memangku bulan." Huyai bin Akhtab menempeleng Sofiyah sampai berdarah bibirnya. Dari mana Huyai tahu? Karena orang Yahudi tahu takwil mimpi. Makna memangku bulan adalah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca, tala'al badru alaina asyraqal badru syaraful anamu. Bulan adalah lambang simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangku bulan berarti menikah dengan sang rembulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu takwil mimpi yang diambil dari datuk nenek moyang mereka Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu kemudian tidak bisa takdir itu ditolak. Akhirnya Sofiyah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Huyai bin Akhtab tidak setuju, dia tidak mau, tapi rupanya Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang ditetapkan Allah takdir tetap juga terwujud. Salah satu dari istri Nabi adalah seorang dari kalangan Yahudi. Yang keenam, ketika Nabi mengirim surat. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki bernama Huyai bin Akhtab. Menyeberang Laut Merah, sampailah mereka ke sebuah kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu sekarang bernama Al-Iskandariyah, 200 km dari Kairo, Mesir. Sampai di sana surat itu diserahkan kepada pemimpin Alexandria bernama Jirjis, gelarnya Muqawqis. Surat itu sampai kepadanya, dia baca, aslim, masuk Islamlah engkau, taslam, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau engkau tidak masuk Islam, maka semua dosa rakyatmu engkau yang akan menanggungnya. Dia memuliakan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu surat dimuliakan,
Dia kirimkan kepada pembawa surat Hatib bin Abi Balta'ah hadiah-hadiah. Di antara hadiah yang dia kirim adalah kain putih, karena Mesir termasuk produsen tekstil kain terbaik zaman itu. Kain itu disimpan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesir waktu itu produsen madu dari satu provinsi namanya Banha. Dia kirimkan asal Banha, madu dari Banha. Madu itu diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim satu kendaraan bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Bighal itu ditunggangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim 2 orang perempuan. Yang perempuan pertama bernama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua perempuan bernama Sirin. Sirin itu diberikan Nabi kepada seorang penyair yang luar biasa. Setiap mau berperang diperintahkan Nabi kepada dia untuk bersyair, tapi dia susah, dia tidak punya harta. Nabi memberikan perempuan Mesir itu kepada dia. Laki-laki penyair itu bernama Hasan bin Thabit. Atas dasar itulah maka ulama menyusun syair-syair. Kita mengenal ada namanya syair burdah, ada namanya syair dibai, ada namanya syair simtud durar, dikenal juga dengan syair habsyi karena ditulis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, turun kepada Al-Habib Alawi, turun kepada anaknya Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Kita juga mengenal ada namanya Abdiyaul Lami. Di kampung saya yang tua dibaca Al-Barzanji. Ada lagi burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Kenapa mereka berlomba-lomba menulis syair ini? Karena pada zaman Nabi bersyair tidak dilarang. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan syair dan tidak layak bagi dia, karena zaman dulu banyak penyair, penipu, pembohong, pendusta, memperindah kata hanya ingin memuji penguasa. Tapi penyair yang baik seperti Hasan bin Thabit diberikan Nabi hadiah. Maka penyair yang baik, yang lembut, layak untuk mendapatkan hadiah. Diberikanlah hadiah bernama Sirin. Bagaimana dengan perempuan satu lagi bernama Maria Al-Qibtiyah? Dari Maria itulah lahir seorang anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bernama Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 18 bulan meninggal dan makamnya ada di pemakaman Baqi. Sampai hari ini kalau kita ziarah, masuk ke pintu tidak begitu jauh ada tempat yang agak besar beda dengan kubur yang lainnya, itu adalah makam Ibrahim. Maka kata Nabi SAW, nanti kalau kalian sampai ke Mesir, istausu li ahli Misra khairan, sampaikanlah kepada orang Mesir berita yang baik-baik. Kenapa? Karena orang Mesir adalah bagian dari keluarga saya. Karena salah satu zuriat Nabi, setengah badannya adalah darah dari Mesir, itulah dari Maria Al-Qibtiyah. Kenapa Mukaukis Jirjis Raja Mesir begitu baik memberikan hadiah? Karena dia tahu bahwa yang datang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah untuk semesta alam, yang pernah disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi berkirim surat kepada Hiraqal. Hiraqal menerima surat itu. Dia cium surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala manittaba'al huda. Siapa yang masuk Islam maka dia akan selamat. Wa illa, kalau kamu tidak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin. Semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya, wahai Hirqal. Lalu kemudian surat itu diberinya minyak wangi. Setelah surat itu diberinya minyak wangi, dimasukkannya ke dalam kotak kayu, diletakkannya, diciumnya, diletaknya di tempat yang atas dan mulia. Kenapa Hirqal begitu memuliakan surat Nabi? Karena dia tahu bahwa surat itu bukan datang dari manusia biasa, tapi dari seorang Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dia mendapat berita ada pedagang yang datang dari kota Makkah. Pedagang itu bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka dia minta kepada tentaranya, cari pedagang yang baru datang dari Makkah. Mereka menangkap Abu Sufyan, dibawa ke hadapan Hirqal. Dialog antara Abu Sufyan dengan Hirqal diceritakan oleh Abu Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Diulang lebih dari 3 kali cerita itu. Hirqal bertanya melalui penterjemahnya, karena dia tidak bisa bahasa Arab dan Abu Sufyan tidak bisa bahasa Roma. Dia bertanya, wahai Abu Sufyan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum,
Barakallahu fikum Sayyidi Al-Habib. Insyaallah Al-Habib. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Bagaimana orang yang mengaku nabi itu? Apakah ada ayah kakeknya dulu raja? Kata Abu Sufyan, tidak ada, dia keturunan raja. Herqal bertanya, kalau nabi itu mengaku nabi, berarti dia ingin mengembalikan kerajaan ayahnya. Ayahnya seorang pedagang. Dia bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Lalu kemudian ditanya, apakah dia pernah berdusta, dikenal pendusta waktu masih muda? Abu Sufyan menjawab, dia tidak pernah berdusta, bahkan kami menggelarnya Al-Amin. Lalu kemudian ditanya lagi, bagaimana kehidupannya? Dia orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, mengajak silaturahim, selalu berbagi kepada orang-orang yang susah. Sampai pada akhirnya apa kata Hirqal? Lau sadaqta ma sadaqta lama laka maudhi'a qadamayya hadha. Kalau benar ucapanmu wahai Abu Sufyan, maka orang yang kau sebut itu akan menguasai tempat kakiku berdiri ini. Maudhi'a qadamayya hadha, tempat kakiku berdiri ini akan dikuasainya nanti. Apa yang dikatakan oleh Hirqal terwujud. Tempat berdirinya itu adalah kota Damaskus, dan Damaskus itu sekarang menjadi ibu kota Suriah, negeri Islam pada pemerintahan Bani Umayyah. Dari mana Hirqal tahu? Karena dia tahu ketika dia panggil menteri-menterinya, kelihatannya dia mau bersyahadat. Abu Sufyan bercerita, ketika dia ceritakan kepada menterinya, mungkin nabi yang datang ini adalah nabi yang dijanjikan Isa dulu sebagai Mesias, sang juru selamat di akhir zaman. Mereka mulai ribut. Akhirnya dia takut dengan para menterinya. Itulah menyebabkan dia tidak bersyahadat. Tapi berita itu membenarkan dia memuliakan. Paling tidak dia pernah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mensyaratkan iman mesti diucapkan. Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisani, wal amalu bil arkani. Lalu bagaimana dengan mereka yang percaya tapi tidak pernah mengucapkannya dengan lisan? Bukankah Abu Talib juga percaya? Karena dia melihat dari masa kecilnya. Maka sebelum meninggal beliau bersyair, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah, laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalikad dini mubayyina. Aku tahu, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Saya tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik. Laulal malamah wa hidharil masabbah, kalaulah bukan karena celaan, ejekan dan caci maki, lawajadtani samhan lidzalikad dini mubayyina, pastilah kamu mendapati aku menerima agama itu dengan jelas dan nyata. Satu kalimat isyarat bahwa beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka dulu. Beda dengan kita sekarang, begitu mudahnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa Jirjis memuliakan? Karena dia membaca kitab. Mengapa Hirqal memuliakan? Karena dia membaca kitab. Tapi beda dengan yang tidak membaca kitab. Kisra raja Persia ketika mendapat surat Nabi, dia ambil surat itu, dia sobek, dia koyak-koyak. Maka pembawa berita menceritakan ke Nabi, suratmu disobek oleh Kisra ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan menyobek kekuasaannya. Kullamu mazzaq. Akhirnya apa yang dicatatkan Rasulullah benar terwujud. Setelah Kisra meninggal, naik anak perempuannya sebagai pengganti, namanya Buran. Berita itu sampai ke Nabi. Kata Nabi, lan yufliha qauman wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung mereka yang dipimpin oleh perempuan. Maksudnya adalah Buran, karena dia tidak punya kekuasaan. Akhirnya terjadi konflik di dalam. Lalu kemudian kerajaan Persia tumbang. Padahal dalam Al-Quran dikatakan ada yang lebih kuat daripada kerajaan Roma, yaitu kerajaan Persia. Dalam surat Rum dikatakan ghulibatir Rum,
bangsa Roma dikalahkan. Siapa yang mengalahkan bangsa Roma? Yang mengalahkannya adalah kekuatan terkuat di dunia, itulah bangsa Persia. Ternyata benar yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyobek kekuasaan Persia sebagaimana Raja Kisra menyobek surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persia itu, dari Persia itulah lahir ulama-ulama besar yang luar biasa. Abu Hamid Al-Ghazali dari Persia, Al-Asbahani dari Persia, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah dari Persia. Bardisbah orang Persia, dia adalah mu'allaf yang masuk Islam. Lalu kemudian cucunya itu yang menulis kitab Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Dia bukan orang Arab, dia orang Persia. Dari negeri Persia itu lahirlah para ulama-ulama yang ahli bahasa Arab padahal bukan orang Arab. Imam Sibawai datang dari Persia, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis. Tafsir yang paling tua adalah tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari dari Tabrustan, juga dari Persia. Begitu Allah SWT ingin mengangkat derajat, walaupun kakek moyangnya tidak beriman, tapi ketika Islam datang, maka Allah SWT memuliakan dengan barokat namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari Abu Lahab berpesan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, jagalah adik iparku yang sedang hamil tua. Suaminya sudah meninggal, bernama Abdullah. Nanti kalau anaknya lahir, berikan berita ini ke rumah. Ternyata berita yang ditunggu sampai. Suwaibah menyampaikan berita bahwa Aminah sudah melahirkan anak. Lalu kemudian Abu Lahab bertanya, anaknya laki-laki apa perempuan? Zaman itu kalau lahir anak perempuan membuat malu keluarga, dikubur hidup-hidup. Maka turunlah ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Untuk apa anak perempuan dikubur hidup-hidup? Kenapa mereka dibunuh? Apa dosa mereka? Ternyata anak yang lahir bukan perempuan tapi laki-laki. Abu Lahab sangat berbahagia. Wahai Suwaibah, kamu budakku, kamu hamba sahaya. Maka sejak hari ini kamu bebas, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi hamba, bebas merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekah yang terbesar dalam sejarah. Karena budak lebih mahal daripada onta, onta lebih mahal daripada lembu, lembu lebih mahal daripada kambing, kambing lebih mahal daripada ayam. Maka hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedekah terbesar dalam sejarah adalah sedekah Abu Lahab. Lalu kemudian Abu Lahab kita tahu meninggal dunia. Saudara kandungnya bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di neraka? Kata Abu Lahab, khuffifa alayya li kulli isnain, azabku diringankan setiap hari Isnin, li'itaqi Suwaibah, karena saya memerdekakan Suwaibah. Maka bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata Al-Hafiz Al-Maqdisi? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Seorang al-hafiz yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis, memuji bagaimana hebatnya syafaat Rasulullah SAW. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau Abu Lahab yang sudah jelas kafir dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dalam neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari mengatakan setiap Isnin, setiap hari Senin azabnya diringankan. Masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang beriman sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat yang amat sangat cinta kepada maulid, tidak terbatas hanya bulan Rabiul Awal. Dalam setiap momen kejadian, maka Allah ingin menunjukkan kepada semua umat Islam dari Sabang sampai Papua
bahkan sampai ke Sudan. Ketika sampai saya kuliah di Sudan, saya ketemu dengan ketua jurusan pasca sarjana S2 S3. Yang pertama dia tanya, apakah kamu tahu Kalimantan? Saya bilang tahu. Kamu tahu haul yang paling besar di sana? Tahu. Itu barokat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah ingin menunjukkan bukti di akhir zaman, sepanjang sejarah kemuliaan cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan tunjukkan sampai hari ini sebagai bukti kepada orang-orang yang tidak percaya, orang yang ingin melihat di zaman sekarang mana buktinya. Janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit, bahkan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas pada mereka bahwa yang datang ini adalah hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal semangat kita terus maulid dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari tanah lapang, diisi dengan tablik akbar, diisi dengan pembacaan maulid. Tidak lain tidak bukan mengharapkan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya maulid, maka ulun bisa bersilaturahim dengan Abah Guru Muaz, dengan Habib, dengan para guru sekalian, dengan Sahibul Bait. Kalau tidak ada maulid, mungkin kita hanya melihat saja. Ulun melihat Abah Guru Muaz di Instagram, dikirim orang gambar, waktu orang bersalaman tiba-tiba wajah Abah Guru berubah. Ulun dapat tuh videonya. Hari ini baru bertemu, bertatap muka. Bertemunya karena majelis maulid. Jadi selalu ulun sampaikan, dimanapun acara maulid, masyarakat tetap kita ajak, kita galakkan untuk mengingatkan, karena kita tidak pakai kalender Muharram Rabiul Awal. Banyak umat tidak tahu, kita pakai Januari Februari, ternyata di bulan September adalah bulan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi bercerita tentang seorang raja sultan yang amat sangat soleh. Dia mengadakan maulid yang paling besar dalam sejarah, maka disembelihkanlah kambing, lembu, onta, semuanya. Jumlah piring yang dibagikan berjumlah 3.000 piring makanan, dan manisannya berjumlah 5.000 piring manisan, untuk mengenang kelahiran Nabi, membangkitkan semangat untuk melawan musuh-musuh Allah. Hari ini musuh kita adalah kejahilan, liberal, komunis, ateis, agnostik. Alhamdulillah, dulu diciptakan Instagram untuk merusak, sekarang isi Instagram adalah solawat, maulid. Dulu diciptakan YouTube ingin merusak anak-anak muda dengan video yang haram, sekarang kita buka YouTube isinya maulid. Kita tahu maulid yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Martapura, itu dari YouTube. Kami yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi tahu semua melalui YouTube. Diciptakan TikTok, dulu TikTok itu isinya ulat pinang sama ulat sagu, sekarang isinya maulid, solawat. Begitu rupanya Allah ingin menunjukkan. Kalian pikir bisa merusak umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman? Yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Mereka menyangka anak muda akhir zaman akan rusak. Hari ini apa yang terjadi? Di mana saja majlis maulid, yang membaca, yang memukul hadrah, yang memukul gendang adalah anak-anak muda. Sebagian besar yang hadir adalah anak muda pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dijanjikan oleh Nabi. Aku melihat mereka minum dari haud telagaku. Sahabat berkata, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Mereka itu adalah ikhwani. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka yakin dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan itu insyaallah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, perjalanan Al-Fakir ke Kalimantan Selatan setahun hanya datang 1 kali saja, 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, dan ini adalah terakhir sebelum ke airport. Alhamdulillah, pertemuan yang terakhir diisi dengan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan ulun diberikan istiqomah,
diberikan kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari sifat riya, sifat sum'ah, sifat takbur, sifat ujub. Mohon doa dari semua sahabat, kawan, jamaah, bil khusus abah guru, para habaib, an ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluarga aku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari, bagaimana beliau yang dijamin masuk surga lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maulid kita bisa menyambung silaturahim dengan para habaib, dengan orang-orang yang kita cintai, mengenal Rasulullah. Karena isi daripada maulid itu tidak keluar dari tiga. Yang pertama sirah, sejarah Nabi. Yang kedua puji-pujian kepada Nabi. Yang ketiga adalah zikir dan doa. Maka andai tertidur sekalipun, maka tetap mendapatkan manfaat daripada zikir, dibanggakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah, berzikir mengingat Allah. Lalu kemudian apa yang dibalaskan Allah? Diberikan Allah balasan, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat, wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Dan yang paling membanggakan, wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah, mereka dibanggakan Rasulullah. Dan semua perbuatan maulid yang kita lakukan itu diperlihatkan oleh tiga, ditunjukkan kepada yang tiga. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang melihat, wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat majlis maulid kita, wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, makna orang meninggal melihat, ayah ulun, ibu ulun yang sudah meninggal dunia melihat ulun hari ini bersama dengan abah guru, dengan para guru, dengan habaib, membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yang sudah meninggal dari alam barzah melihat amal anak cucunya, dan yang dia lihat adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan yang baik-baik datang dari Allah, mendatangkan manfaat. Yang tidak baik diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada kurang adab, kurang akhlak, mohon dimaafkan. Wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.